Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa hatimu lelah, padahal tubuhmu baik-baik saja? Seakan ada sesuatu yang terus memanggil dari dalam, namun tidak pernah benar-benar kau dengarkan. Bukan karena suara itu lemah, melainkan karena dunia terlalu bising untuk memberi ruang pada keheningan. Kapan terakhir kali engkau benar-benar diam, bukan untuk beristirahat, tetapi untuk mendengar isi hatimu sendiri? Mungkin bukan hidupmu yang bermasalah, melainkan hatimu yang terlalu lama jauh dari pusat ketenangannya. Dalam video ini, aku tidak menjanjikan jawaban instan, tidak pula ketenangan palsu. Hanya sebuah perjalanan lembut untuk mengajakmu kembali menengok ke dalam, tempat di mana nama Allah tidak perlu diteriakkan, karena Ia selalu hadir. Jika engkau merasa ada sesuatu yang hilang, tenanglah. Duduk sejenak, tarik napas perlahan, dan izinkan hatimu mendengar. Mungkin bukan dunia yang perlu diubah, tetapi arah perhatian kita yang perlu dipulangkan. Bab 1, ketika jiwa mulai bertanya. Ada saat dalam hidup manusia ketika dunia terasa berjalan seperti biasa, namun hati diam-diam berhenti. Bukan karena lelah jasad, melainkan karena jiwa mulai mempertanyakan arah. Di tengah tawa, pekerjaan, dan rutinitas, muncul rasa hampa yang tidak bisa diisi oleh pencapaian apapun. Pada titik ini, jiwa tidak sedang mengeluh, ia sedang memanggil. Memanggil kesadaran agar kembali melihat siapa dirinya, dari mana ia datang, dan kepada siapa ia akan kembali. Kebanyakan manusia mencoba menenangkan kegelisahan ini dengan menambah kesibukan, seolah suara batin bisa dibungkam oleh hiruk-pikuk dunia. Padahal semakin dijauhkan, panggilan itu semakin halus namun dalam. Ia tidak datang sebagai teriakan, melainkan sebagai bisikan yang lembut namun tak terhindarkan. Inilah tanda bahwa hati mulai terbangun dari tidur panjangnya, menyadari bahwa hidup bukan sekadar berjalan, tetapi juga memahami makna di balik setiap langkah. Zikir hati lahir dari ruang ini, bukan dari keterpaksaan, tetapi dari kerinduan. Ia bukan dimulai oleh lisan yang bergerak, melainkan oleh kesadaran yang tersentuh. Ketika hati mulai jujur mengakui keterbatasannya, saat itulah nama Allah menemukan tempatnya. Bukan sebagai kata, melainkan sebagai rasa hadir yang menenangkan, mengalir perlahan seperti cahaya yang menyusup ke celah-celah jiwa. Dalam keheningan batin, manusia mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Selama ini yang menjauh adalah perhatian hati yang terpecah oleh keinginan dan ketakutan. Saat perhatian itu kembali utuh, ketika ego mulai melunak, kehadiran ilahi terasa lebih dekat dari apapun. Bukan dengan penglihatan, bukan dengan bayangan, melainkan dengan rasa diawasi dan dipelihara tanpa syarat. Inilah awal perjalanan makrifat, ketika manusia berhenti mencari Allah di luar dirinya dan mulai membersihkan ruang batinnya. Bukan untuk menemukan Tuhan, tetapi untuk menyadari bahwa sejak awal Ia selalu berada dalam genggamannya. Dari sinilah zikir hati tumbuh, sebagai kesadaran yang hidup, lembut namun kuat, menuntun jiwa pulang tanpa suara, tanpa paksaan, hanya dengan cinta dan ketundukan yang perlahan tumbuh. Bab 2, zikir yang tidak terucap. Setelah jiwa mulai bertanya, akan tiba sebuah fase sunyi yang berbeda dari kesunyian sebelumnya. Sunyi ini tidak kosong, justru terasa penuh, seakan ada sesuatu yang hadir namun belum dikenali. Di titik ini, hati mulai belajar mendengar tanpa telinga, merasakan tanpa sentuhan. Zikir tidak lagi dicari melalui suara, karena batin mulai memahami bahwa yang paling dalam tidak membutuhkan getaran bunyi, melainkan kejernihan rasa. Zikir hati adalah peristiwa batin yang terjadi ketika kesadaran sepenuhnya terjaga. Ia muncul saat manusia berhenti menilai, berhenti menuntut, dan berhenti merasa memiliki kendali. Dalam keadaan ini, nama Allah tidak dipanggil, tetapi seakan hadir dengan sendirinya. Kehadiran itu tidak menimbulkan gemuruh, melainkan ketenangan yang perlahan, menundukkan kegelisahan yang selama ini bersemayam di dada. Banyak orang mengira kedekatan dengan Allah harus dicapai melalui upaya yang berat dan jalan yang rumit. Padahal zikir hati justru tumbuh dari kesederhanaan, dari kejujuran untuk mengakui bahwa diri ini rapuh dan membutuhkan sandaran. Saat pengakuan itu lahir, sekat antara hamba dan Tuhannya mulai menipis. Bukan karena Allah mendekat, tetapi karena hati berhenti menjauh. Pada tahap ini,
hidup mulai terasa berbeda meski keadaannya tetap sama. Masalah tidak serta-merta hilang, namun cara memandangnya berubah. Hati yang berzikir tidak lagi reaktif, tidak mudah terguncang karena ia telah menemukan pusat ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Setiap peristiwa diterima sebagai bagian dari pengaturan yang lebih besar yang tidak selalu dipahami, namun diyakini penuh hikmah. Zikir yang tidak terucap inilah yang menjadi napas ruhani bagi jiwa yang terjaga. Ia tidak terlihat, tidak dipamerkan, dan tidak selalu disadari oleh orang lain. Namun pengaruhnya nyata, melembutkan sikap, menenangkan langkah dan menjaga hati agar tetap terhubung. Disinilah manusia mulai hidup bukan sekadar dengan tubuh dan pikiran, tetapi dengan kesadaran akan kehadiran Allah yang senantiasa menyertai. Bab 3, Nama Allah yang menggetarkan jiwa. Ketika zikir hati mulai menetap, jiwa memasuki ruang yang lebih dalam, ruang di mana nama Allah tidak lagi dipahami sebagai sebutan, tetapi sebagai realitas yang menghidupkan. Nama itu tidak diulang-ulang oleh lisan, namun terasa berdenyut di pusat kesadaran. Ada getaran halus yang tidak mengguncang tubuh, tetapi melunakkan batin, seakan hati disentuh oleh sesuatu yang maha lembut namun maha kuasa. Pada tahap ini, manusia tidak sedang memikirkan Allah, melainkan sedang berada dalam ingatan yang hidup tentangnya. Getaran ini seringkali hadir tanpa tanda, tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba dada terasa lapang, air mata mengalir tanpa kesedihan, atau rasa syukur muncul tanpa peristiwa. Inilah saat nama Allah bekerja di wilayah yang tidak bisa dijangkau akal. Jiwa menyadari bahwa ada kehidupan lain di balik kehidupan yang selama ini dikenal, kehidupan yang tidak diukur oleh waktu dan tidak dibatasi oleh ruang. Nama Allah yang hadir di hati juga membawa kejujuran yang tidak bisa ditawar. Ia menyingkap kepura-puraan, memperlihatkan kelemahan, dan membongkar kesombongan yang tersembunyi. Namun semua itu tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan cahaya. Hati tidak merasa dihakimi, tetapi dipanggil untuk kembali lurus. Disinilah rasa takut dan cinta bertemu, bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai keseimbangan ruhani. Pada tahap ini, manusia mulai memahami bahwa dosa bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi hijab yang menghalangi rasa dekat. Dan ketaatan bukan sekadar kewajiban, melainkan cara menjaga kejernihan hati agar tetap mampu merasakan kehadiran ilahi. Nama Allah menjadi penjaga batin, mengingatkan tanpa suara ketika langkah mulai menyimpang, dan menenangkan ketika beban terasa berat. Semakin sering nama Allah bergema di dalam jiwa, semakin sederhana hidup terasa. Keinginan berlebih mulai mereda, ambisi duniawi kehilangan cengkeramannya, dan hati belajar merasa cukup. Bukan karena dunia ditinggalkan, tetapi karena jiwa telah menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Inilah tanda bahwa zikir hati mulai mengakar, bukan sebagai amalan, tetapi sebagai keadaan yang mengubah cara manusia hadir di dunia dengan ketenangan, kesadaran, dan kepasrahan yang dalam. Bab 4. Hati yang terjaga dan hati yang terlena. Tidak semua hati yang berdetak benar-benar hidup. Ada hati yang sibuk berpikir, merencanakan, dan mengejar, namun kehilangan kepekaan untuk merasakan. Hati semacam ini tidak salah, hanya terlena. Ia terlalu lama memandang keluar hingga lupa menengok ke dalam. Zikir hati hadir bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membangunkan, agar hati kembali mengenali fungsi sejatinya sebagai tempat bersemayamnya kesadaran akan Allah. Hati yang terjaga bukanlah hati yang sempurna, tetapi hati yang jujur. Ia mengenali kelemahannya tanpa putus asa dan melihat dosanya tanpa membenarkan. Dalam kejernihan inilah zikir hati tumbuh, karena ia tidak menyukai kepura-puraan. Semakin seseorang berani hadir apa adanya di hadapan Allah, semakin lembut hati itu disentuh oleh cahaya petunjuk. Kesadaran ini tidak menjadikan seseorang merasa lebih tinggi, justru membuatnya semakin rendah hati. Sebaliknya, hati yang terlena seringkali merasa aman dengan rutinitas ibadah yang dilakukan tanpa kehadiran batin. Ia bergerak, namun tidak tersambung. Ia berdoa, namun pikirannya berkelana. Zikir hati tidak meniadakan amalan lahir, tetapi menghidupkannya. Ia mengembalikan ruh ke dalam setiap gerakan, sehingga ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai pertemuan yang dirindukan.
Ketika hati mulai terjaga, sensitivitas rohani pun meningkat. Hal-hal kecil yang dulu diabaikan kini terasa bermakna. Sebuah kesalahan kecil segera disadari, bukan karena takut pada hukuman, tetapi karena tidak ingin kehilangan kejernihan rasa. Begitu pula kebaikan, sekecil apapun menjadi sumber syukur yang dalam karena disadari sebagai anugerah, bukan hasil kehebatan diri. Inilah fase di mana zikir hati menjadi penjaga yang halus. Ia tidak berteriak ketika seseorang tergelincir, tetapi memberi isyarat lembut agar segera kembali. Hati yang terjaga tidak bebas dari ujian, namun ia memiliki kompas batin yang menuntunnya. Dengan kompas itu, manusia tidak selalu tahu kemana harus melangkah, tetapi ia tahu kepada siapa ia harus bersandar. Dan dalam sandaran itulah, hati menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, karena ia telah terhubung dengan sumber segala ketenangan. Bab 5. Saat ego mulai melembut. Pada suatu titik dalam perjalanan batin, manusia akan berhadapan dengan sesuatu yang paling sulit untuk dihadapi, yaitu dirinya sendiri. Bukan jasad, bukan pikiran, melainkan ego yang selama ini menjadi pusat pengambilan keputusan. Ego selalu ingin diakui, dimenangkan, dan dibenarkan. Ia halus, sering menyamar sebagai kebaikan, bahkan terkadang bersembunyi di balik amal. Zikir hati perlahan menyingkap keberadaannya, bukan untuk dihancurkan dengan kasar, tetapi untuk dilembutkan agar tidak lagi mendominasi. Ketika zikir hati mulai menguat, ego tidak serta-merta lenyap. Ia justru muncul dengan berbagai bentuk pembenaran. Namun disinilah kesadaran bekerja. Hati yang terhubung mulai mampu membedakan mana dorongan yang lahir dari kebutuhan jiwa dan mana yang bersumber dari keinginan untuk dipuji atau diakui. Proses ini seringkali terasa tidak nyaman, karena manusia dipaksa melihat keterbatasan dan niat tersembunyinya sendiri. Namun ketidaknyamanan ini adalah rahmat, tanda bahwa hati sedang dibersihkan. Melembutnya ego bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan menemukan jati diri yang sejati. Saat ego tidak lagi menjadi pusat, manusia berhenti menuntut dunia berjalan sesuai kehendaknya. Ia mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami dan tidak semua keinginan perlu dipenuhi. Dalam penerimaan ini, hati menjadi lapang, bukan karena masalah hilang, tetapi karena beban untuk selalu mengendalikan telah dilepaskan. Zikir hati mengajarkan sebuah kekuatan yang tidak tampak, kekuatan untuk menyerah tanpa kalah. Menyerah bukan kepada keadaan, tetapi kepada pengaturan Allah yang Maha Mengetahui. Saat ego melembut, kepercayaan tumbuh. Kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, selalu ada hikmah yang bekerja di baliknya. Dari sinilah muncul ketenangan yang tidak bergantung pada hasil, melainkan pada keyakinan akan kebijaksanaan ilahi. Ketika ego tidak lagi berteriak, suara hati menjadi lebih jernih. Doa tidak lagi dipenuhi tuntutan, melainkan pengakuan. Ibadah tidak lagi menjadi alat untuk merasa lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi ruang untuk merendah. Inilah fase di mana zikir hati benar-benar mengubah arah hidup. Manusia tetap berjalan di dunia, namun tidak lagi diperbudak olehnya. Ia melangkah dengan ringan, karena yang berat telah dititipkan sepenuhnya kepada Allah, tempat segala urusan kembali. Bab 6. Tauhid yang bersemayam di hati. Setelah ego mulai melembut, hati menjadi ruang yang lebih lapang untuk menerima makna tauhid yang sejati. Tauhid tidak lagi dipahami sebatas pengakuan lisan tentang keesaan Allah, tetapi dirasakan sebagai ketergantungan total yang hidup di dalam batin. Hati mulai menyadari bahwa selama ini ia sering membagi sandaran, berharap kepada banyak hal, takut kepada banyak sebab. Zikir hati perlahan menyatukan kembali arah itu, mengembalikan seluruh harap dan cemas hanya kepada satu sumber. Tauhid yang bersemayam di hati mengubah cara seseorang memandang sebab dan akibat. Usaha tetap dilakukan, doa tetap dipanjatkan, namun hasil tidak lagi menjadi pusat kegelisahan. Hati memahami bahwa segala gerak terjadi dalam izin Allah. Kesadaran ini tidak melemahkan ikhtiar, justru memurnikannya. Manusia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak hancur ketika hasilnya berbeda dari harapan, karena sandarannya tidak pernah bergeser. Dalam tauhid yang hidup, pujian dan celaan kehilangan kuasanya. Hati tidak lagi bergantung pada penilaian makhluk untuk merasa berharga.
Ia menemukan nilainya dalam pandangan Allah yang Maha mengetahui isi batin. Dari sini lahir ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh perubahan suasana. Bukan karena hati menjadi kebal, tetapi karena ia telah berpindah tempat bergantung dari yang fana kepada yang kekal. Zikir hati menjaga tauhid agar tidak berubah menjadi konsep kering atau bahan perdebatan. Ia mengingatkan bahwa tauhid sejati melahirkan akhlak, bukan kesombongan. Semakin seseorang merasakan keesaan Allah, semakin ia menyadari kelemahan dirinya. Rasa benar berkurang, rasa butuh bertambah. Inilah tanda tauhid bekerja, bukan hanya di pikiran, tetapi di kedalaman jiwa. Ketika tauhid telah bersemayam, hidup terasa lebih jujur dan sederhana. Tidak banyak yang harus dikejar, tidak banyak yang perlu ditakuti. Setiap langkah dijalani dengan kesadaran bahwa ada yang mengatur lebih baik dari diri sendiri. Dalam kesadaran ini, zikir hati menjadi napas yang menjaga arah. Ia tidak selalu terasa kuat, namun selalu ada, mengingatkan dengan lembut bahwa apapun yang dihadapi, Allah tetap satu-satunya tujuan dan tempat kembali. Bab 7. Zikir di tengah riuh dunia. Ketika tauhid telah bersemayam di hati, manusia tidak lagi melihat dunia sebagai lawan yang harus dijauhi, tetapi sebagai medan amanah yang harus dijalani dengan kesadaran. Zikir hati tidak menarik seseorang keluar dari kehidupan, justru menempatkannya lebih hadir di setiap peran yang ia emban. Ia bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan, namun ada jarak halus antara dirinya dan dunia, jarak yang menjaga hatinya agar tidak larut dan tenggelam. Di tengah kesibukan, zikir hati bekerja seperti penyeimbang. Saat pikiran dipenuhi rencana, hati tetap tenang karena terhubung. Saat tubuh lelah, batin tidak ikut runtuh karena ia bersandar pada sumber kekuatan yang tidak habis. Kesadaran akan Allah tidak mengganggu aktivitas, justru memberi makna pada setiap gerak. Pekerjaan tidak lagi sekadar mencari hasil, tetapi menjadi bentuk pengabdian yang sunyi, namun bernilai. Zikir di tengah dunia mengajarkan bahwa kehadiran Allah tidak terbatas pada ruang ibadah. Ia menyertai langkah di jalan, menyertai keputusan sulit, dan menyertai kesabaran saat menghadapi manusia lain. Hati yang berzikir tidak menuntut dunia menjadi sempurna, karena ia tahu dunia memang diciptakan untuk menguji, bukan memuaskan. Dari pemahaman ini lahir sikap lapang, tidak mudah kecewa, dan tidak berlebihan berharap. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa waktu berjalan dengan kualitas yang berbeda, bukan lebih lambat atau lebih cepat, tetapi lebih bermakna. Hal-hal kecil tidak lagi terasa sepele, dan hal-hal besar tidak lagi terasa menakutkan. Zikir hati menjaga kesadaran agar tetap utuh, sehingga manusia tidak tercerai-berai oleh tekanan dan tuntutan yang datang silih berganti. Inilah keseimbangan yang jarang disadari, keseimbangan antara hadir sepenuhnya di dunia dan tetap terikat sepenuhnya kepada Allah. Zikir hati menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Tanpa harus mengasingkan diri, tanpa harus meninggalkan tanggung jawab, manusia dapat hidup dengan batin yang tenang. Karena di balik segala riuh, hatinya telah menemukan tempat diam yang tidak tersentuh oleh kebisingan apapun. Bab 8. Ujian sebagai bahasa kedekatan. Ketika zikir hati semakin mengakar, ujian tidak berhenti datang. Bahkan seringkali terasa lebih nyata dan lebih tajam. Namun yang berubah bukanlah bentuk ujian itu sendiri, melainkan cara hati memaknainya. Hati yang terhubung tidak lagi melihat ujian sebagai tanda ditinggalkan, melainkan sebagai bahasa lain dari kedekatan. Ada pesan yang ingin disampaikan, ada lapisan jiwa yang ingin disentuh dan disucikan. Zikir hati memberi kemampuan untuk berhenti sejenak di tengah badai, bukan untuk lari, tetapi untuk memahami. Saat kesulitan datang, hati tidak langsung bertanya, mengapa, melainkan untuk apa. Pertanyaan ini mengubah arah pandang dari perlawanan menuju penerimaan. Bukan penerimaan yang pasif, tetapi penerimaan yang sadar bahwa setiap peristiwa berada dalam pengawasan dan kebijaksanaan Allah. Dalam keadaan tertekan, zikir hati menjadi penopang yang tidak terlihat. Ia tidak selalu menghilangkan rasa sakit, tetapi mencegah hati tenggelam di dalamnya. Kesedihan tetap terasa, air mata tetap jatuh, namun ada ruang di dalam batin yang tetap utuh. Ruang ini menjaga agar manusia tidak kehilangan harap, tidak kehilangan adab, dan tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah di saat paling rapuh.
Ujian juga berfungsi sebagai cermin yang jujur. Ia memperlihatkan sejauh mana hati benar-benar bersandar. Apakah zikir masih hadir ketika keadaan tidak sesuai harapan, atau hanya hidup saat segalanya berjalan baik? Dari sini, zikir hati dimurnikan. Ia tidak lagi bergantung pada suasana batin yang nyaman, tetapi tumbuh sebagai kesetiaan dalam segala keadaan. Ketika ujian berlalu, hati yang berzikir tidak serta-merta merasa menang. Ia justru merasa lebih mengenal dirinya dan lebih takut kehilangan hubungan yang telah terbangun. Ada kerendahan yang tumbuh, bukan karena kalah, tetapi karena menyadari betapa lemahnya diri tanpa pertolongan Allah. Inilah buah tersembunyi dari ujian, kedewasaan ruhani yang membuat manusia berjalan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih menjaga hatinya agar tetap terhubung dalam setiap fase kehidupan. Bab 9. Makrifat, mengenal tanpa menggenggam. Pada tahap ini, perjalanan batin memasuki wilayah yang semakin halus, wilayah di mana keinginan untuk mengetahui mulai berubah menjadi kesiapan untuk menyadari. Makrifat bukan tentang memahami Allah dengan akal, karena akal memiliki batas yang tidak bisa dilampaui. Ia hadir ketika hati berhenti berusaha menggenggam makna dan mulai berserah untuk dikenali oleh cahayanya. Disinilah pengenalan tidak lagi berbentuk pengetahuan, melainkan kehadiran yang dirasakan. Hati yang berjalan menuju makrifat menyadari bahwa semakin dekat ia merasa, semakin ia takut melampaui adab. Tidak ada keberanian untuk mengklaim kedekatan, karena setiap rasa dekat justru melahirkan rasa kecil yang mendalam. Kesadaran ini menjaga jiwa dari kesombongan ruhani, dari perasaan istimewa yang halus namun berbahaya. Makrifat sejati tidak meninggikan diri, ia justru merendahkan dengan penuh kelembutan. Dalam makrifat, zikir hati menjadi semakin sunyi, tidak banyak kata, tidak banyak rasa yang ingin dijelaskan. Hati cukup dengan kehadiran. Ada ketenangan yang tidak meminta untuk dirasakan, dan ada keyakinan yang tidak perlu dibuktikan. Segala yang terjadi diterima sebagai bagian dari tarikan ilahi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, karena keduanya dipahami sebagai cara Allah mendidik jiwa. Makrifat juga melahirkan kasih yang luas. Bukan karena manusia menjadi lebih baik, tetapi karena ia melihat keterbatasan dirinya pada orang lain. Penghakiman melemah, empati menguat. Hati tidak lagi sibuk menilai perjalanan orang lain, karena ia terlalu sibuk menjaga adab dalam perjalanannya sendiri. Inilah tanda pengenalan yang matang, ketika kebenaran tidak dijadikan alat untuk merasa unggul. Pada fase ini, manusia hidup dengan kesadaran bahwa dirinya selalu berada dalam pandangan Allah. Bukan pandangan yang menekan, tetapi pandangan yang memelihara. Zikir hati menjaga kesadaran ini agar tetap hidup, agar langkah tetap rendah dan niat tetap bersih. Makrifat bukan akhir perjalanan, melainkan cara berjalan yang baru. Berjalan dengan hati yang mengenal tanpa berusaha memiliki, dan mencintai tanpa ingin menguasai. Bab 10. Pulang ke dalam keheningan. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini tidak membawa manusia ke tempat yang jauh, melainkan mengantarkannya kembali ke dalam dirinya sendiri. Bukan diri yang dibentuk oleh nama, peran, dan cerita dunia, tetapi diri yang hening, yang sejak awal telah diciptakan untuk mengenal dan mengabdi. Di titik ini, hati tidak lagi gelisah mencari, karena ia menyadari bahwa yang dicari tidak pernah benar-benar pergi. Yang berubah hanyalah arah pandang dan kesiapan untuk hadir sepenuhnya. Zikir hati kini bukan lagi sesuatu yang diusahakan, melainkan keadaan yang menyertai. Ia hadir dalam diam, dalam gerak, dalam senyum, dan dalam sabar. Tidak selalu terasa kuat, namun selalu menjaga arah. Seperti napas yang tidak disadari namun tanpanya hidup tidak berjalan, zikir hati menjadi pengingat halus bahwa setiap detik berada dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Kesadaran ini tidak membebani, justru membebaskan dari kecemasan yang tidak perlu. Pulang ke dalam keheningan bukan berarti menjauh dari manusia, tetapi hadir dengan hati yang utuh. Seseorang dapat berada di tengah banyak orang tanpa kehilangan dirinya, karena pusatnya tidak lagi di luar. Ia tidak menuntut dipahami, tidak sibuk membuktikan, dan tidak tergesa ingin sampai. Ia berjalan dengan ritme yang lebih pelan, bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu arah.
Setiap langkah menjadi cukup karena tujuan sejati tidak lagi terasa jauh. Dalam keheningan ini, doa berubah menjadi sikap batin. Permintaan tidak lagi panjang karena kepercayaan telah mendahului kata-kata. Ada keyakinan tenang bahwa apapun yang ditahan atau diberikan, semuanya berada dalam ukuran yang tepat. Hati belajar ridha bukan sebagai penyerahan yang terpaksa, tetapi sebagai penerimaan yang lahir dari pengenalan. Ridha ini bukan akhir dari usaha, melainkan dasar dari keteguhan. Inilah kepulangan yang sesungguhnya ketika hati kembali kepada fitrahnya, mengenal Tuhannya dengan penuh adab dan ketundukan. Tidak ada pengakuan, tidak ada penutup yang megah, hanya kesadaran yang terus dijaga agar nama Allah tetap bergema di dalam jiwa. Dan selama gema itu hidup, manusia tidak pernah benar-benar tersesat, karena dimanapun ia berada, ia telah menemukan jalan pulang. Sebelum kita benar-benar beranjak, izinkan hatimu tetap diam sejenak. Jangan terburu kembali pada riuh dunia, karena apa yang telah disentuh barusan bukan untuk diingat dengan pikiran, tetapi dijaga dengan kesadaran. Jika ada ketenangan yang terasa, jangan digenggam. Biarkan ia menetap dengan caranya sendiri. Dan jika belum terasa apa-apa, itu pun tidak apa-apa. Perjalanan hati tidak diukur dari rasa, melainkan dari kejujuran untuk terus kembali. Semoga selepas ini, dimanapun engkau melangkah, nama Allah tetap bergema lembut di dalam jiwa, tanpa suara, tanpa paksaan, namun cukup untuk menuntunmu pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.